Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Restu Ibu beserta Majelis Guru, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Pembangunan Jalipur, seterusnya para hadirin undangan. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada acara pada hari ini. Salawat dan beri salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan umat, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum memasuki acara berikutnya, marilah kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. Semoga Allah SWT memberkahi acara kita pada hari ini. Selanjutnya, penyampaian materi pengimbasan modul titik 4 oleh Umi Habibah tentang budaya positif. Kepada Umi Habibah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, sepertinya suasana pagi ini kurang semangat karena kita guru TK. Kita nyanyi dulu ya Bu. Selamat pagi Bu Guru, apa kabar? Selamat pagi Bu Guru, apa kabar? Baik. Selamat pagi Bu Guru, kita berjumpa lagi. Selamat pagi Bu Guru, apa kabar? Baik. Ya. Baiklah ibu-ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ses sebagai moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk dapat berdiri sini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan dari kami dalam kegiatan pengimbasan modul 1.4 materi budaya positif. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu sekalian bahwa saya berdiri di sini bukanlah karena saya lebih hebat, saya lebih banyak ilmu, saya lebih banyak pengalamannya dibandingkan ibu-ibu. Namun di sini kita ini sama-sama berbagi. Saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Agam, dan di sini di dalam program CGP ini ada salah satu kegiatan yaitu mengimbaskan sedikit pengetahuan yang kami pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita manfaatkan di sekolah kita masing-masing ataupun di dalam keluarga kita nantinya. Nah, ibu-ibu, meskipun kita sudah saling mengenal,
ada baiknya juga saya membacakan biodata saya. Nama saya Umi Habibah, tempat tanggal lahir saya di Kampung Pinang, tanggal 6 Januari 1985. Saya tinggal di Balai Panjang, Jorong Tigo Kampuang, Nagari Gadui, Kecamatan Tilatang Kamang. Saya bertugas di TK Restu Ibu. Nomor HP saya yang tertera di layar. Nah, baiklah ibu-ibu, kita lanjut. Nah, saya menamakan kegiatan ini dengan indahnya berbagi. Apa yang mau saya bagikan? Yaitu tentang budaya positif. Di dalam budaya positif ini, nantinya kita akan membahas beberapa poin, yakni ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, hukuman konsekuensi dan restitusi, lalu ada 5 posisi kontrol, ada pembuatan keyakinan kelas, dan pembuatan segitiga restitusi, pelaksanaan segitiga restitusi. Baiklah ibu-ibu, kita lanjut. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana budaya positif itu, marilah kita bersama melihat kembali apakah tujuan pendidikan nasional. Nah, menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu tujuannya adalah untuk menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan pada dirinya yang setinggi-tingginya. Baik dia sebagai manusia ataupun dia sebagai anggota di dalam masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kita hanya dapat menuntun atau kita hanya dapat menghidupkan kembali kekuatan kodrat yang sudah ada pada dirinya. Dan kita juga harus memperbaiki laku anak tersebut. Nah, di sini tugas kita sebagai guru bukanlah hanya mengajar. Jadi kita menuntun, mengarahkan, membimbing anak ini sehingga dapat mencapai kebahagiaan dia yang setinggi-tingginya. Nantinya anak didik kita mau jadi apa dia? Apakah dia mau menjadi pengusaha? Apakah dia menjadi seorang pegawai, seorang bangsawan, atau apapun yang dia pilih, maka kita mengharapkan kebahagiaan dari anak didik tersebut. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengistilahkan menuntun itu seperti ibaratnya seorang petani. Kalau kita seorang petani, apa yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dari panen kita? Tentunya kita harus memilih terlebih dahulu menggemburkan tanah, menyuburkan tanah. Lalu kita memilih bibit yang baik dan kita merawat, memelihara tanaman tersebut agar tumbuh dengan baik dan maksimal. Nah, di sini kebun itu atau sawah itu adalah sekolah dan petani itu adalah kita sebagai pendidik, dan bibit itu adalah anak didik kita sendiri. Nah, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu diibaratkan seorang petani, apa yang akan ibu lakukan untuk menghasilkan panen yang baik? Ada yang mau memberi tanggapan, ibu-ibu? Ya, Silakan, Bu Ses. Ya, memelihara tanaman, Ya. menyiramnya, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya. Ya, terima kasih Bu Ses. Ya, benar sekali pendapat Bu Ses. Tidak mungkin misalnya satu pohon misalnya atau satu tumbuhan bunga kita beri pupuk untuk padi, cocok tidak kira-kira itu Ibu? Tidak ya. Jadi kalau padi dikasih pupuk padi. Kalau itu misalnya tanaman hias, kita kasih tanaman hias. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, salah satu caranya adalah dengan budaya positif ini. Dan bagaimana cara membangunnya? Nah, kita lihat dulu tujuannya. Apa tujuan membangun budaya positif di sekolah? Yaitu untuk menumbuhkan karakter. Nah, adapun karakter yang diharapkan di sini adalah menjadi manusia
dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti yang tertera di dalam tujuan pendidikan nasional, yakni yang tercantum juga di dalam profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi seiring dengan tujuan nasional, itulah tujuan membangun budaya positif di sekolah. Nah, seperti sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah itu adalah seperti seorang petani yang mengelola sawahnya. Nah, ini adalah sebutan bagi saya bahwa sekolahku adalah kebunku. Jadi saya menganggap sekolah saya itu tempat saya bekerja itu adalah seperti saya merawat kebun saya sendiri. Jadi timbul rasa cinta dan rasa memiliki di dalam hati. Nah, dengan demikian maka kita nantinya akan dapat mencapai anak didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, kita masuk kepada poin yang pertamanya Ibu-ibu, yaitu perubahan paradigma. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Nah, ini benar sekali ya Ibu-ibu. Kalau seandainya lingkungan sekolah kita itu tidak dapat menciptakan suasana yang aman, yang nyaman bagi anak, tentunya dia tidak akan merasa senang. Dia tidak akan bisa menerima apa-apa yang kita berikan dengan baik. Jadi ini adalah salah satu tujuan kita membangun budaya positif. Nah, disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap peserta didik. Nah, nanti kita akan membahas tentang teori kontrol. Nah, baiklah Ibu-ibu, di sini kita ada satu permainan. Nama permainannya adalah cobalah buka. Di mana nanti ada A dan B. Satu memerankan A, satu memerankan B, di mana nanti permainannya adalah bermain kepal tangan. Si A akan menuliskan sesuatu hal yang dianggapnya penting di dalam hidupnya di dalam kertas ini, lalu dia akan menggenggam di dalam satu tangannya secara kuat atau bagaimana dia akan mempertahankan kertas ini, lalu si B akan berusaha untuk meminta, boleh dengan cara baik-baik, boleh dengan merayu, kalau tidak mempan juga boleh menghardik atau mengancam, terserah bagaimana caranya. Yang penting nanti berusaha si B ini membuka tangan si A. Si A terserah, mau dikasih juga boleh, tidak dikasih juga boleh, terserah. Jadi siapa ibu-ibu yang mau memainkan perannya? Bu Nita boleh, Bu Nita? Bu Ses boleh? Silakan Bu Nita yang A. Silakan ditulis Bu Nita, kira-kira apa yang menjadi hal yang penting dalam hidup Bu Nita. Nah, saya beri waktu kepada ibu-ibu selama 30 detik ya. Nah, supaya tidak berlama-lama ya, Bu. Bu Nita, ya Bu Ses. Bu Nita ingin tahu apa yang Bu Nita pegang itu, bolehkah? Aku tidak bisa, Bu Ses. Kenapa tidak boleh Bu Nita? Ini penting sekali. Kasih tahu lah Bu Ses, Bu Nita, mana tahu Bu Ses juga penting. Oh, kalau sama Bu Nita penting, mungkin penting juga sama Bu Ses. Tapi Iya. untuk Bu Nita aja dulu ya. Please, tolong bisa diingatkan. Bisa tuh Bu Nita. Mana tahu kan bisa pula kita berbagi apa yang di Bu Nita pegang itu. Iya, karena punya Bu Nita ini nggak bisa dibagi, Bu Ses. Khusus untuk Bu Nita. Pasti bisa Bu Nita. Bisa. Pasti bisa. Makanya Bu Ses, ya bisa. Aku lihat tuh Bu Nita, aku kan mana tahu kan mana berubah sih di dalamnya tadi. Tidak, masih seperti tadi. Kata-katanya juga bisa tahu kan, bisa Bu Nita kan. Ya sudah, jadi bisa bacakan. Masih Bu Ses. Bu Nita. Ya, Lihat lah Bu Sesnya Bu Nita. Bu Ses kasih Bu Nita nanti ya yang lebih lah dari apa yang Bu Nita simpan tuan, dipegang tangannya tuan. Iya,
apapun yang bisa kasih tidak sebagian dengan yang kita simpan. Yakin Bunita tuh, yakin. Gak nyesal nanti. Tidak. Betul, betul. Kelas Bunita. Latihan. Siap kan? Nah, kurang nyesalnya. Nah, kita berikan aplaus ibu-ibu kepada Bu Nita dan Bu Ses ya. Terima kasih Bu Ses. Sama Bumi. Nah, apa yang kita saksikan tadi ibu-ibu? Ternyata walau bagaimanapun cara Bu Ses untuk merayu Bu Nita tidak berhasil juga. Nah, demikian juga begitu juga cara kita sebagai seorang guru kepada murid kita. Ternyata selama ini pemikiran kita bahwa murid kita itu sedang kita kontrol, ternyata itu tidak benar ya. Nah, mari kita lihat bersama di sini teori kontrol. Nah, menurut Dr. William Glasser ada 4 teori kontrol, di mana ini adalah miskonsepsi yang sudah kita pakai selama ini. Ternyata ilusi, hanya ilusi seorang guru itu dapat mengontrol murid. Nah, seperti sudah kita saksikan tadi. Lalu hanya ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selama ini seperti kita di TK pasti kita sering memberikan penguatan-penguatan berupa pujian atau hadiah-hadiah kepada anak didik kita. Kita menganggap itu mempan, tapi ternyata tidak selamanya. Lalu ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Ternyata ini tidak benar juga ya ibu-ibu menurut Dr. William Glasser. Terkadang kita sering membuat anak ini memposisikan dia seperti orang yang bersalah. Misalnya kita mengatakan, ibu kecewa loh sama kamu. Kamu bisa buat gambar yang bagus, tapi kenapa tidak dibuat? Nah, si anak ini bisa merasa bersalah. Ternyata kata-kata yang seperti itu dapat membuat si anak ini merasa dirinya buruk. Dia merasa dia telah menyakiti orang. Lama-lama ini akan berpengaruh buruk terhadap dirinya. Lalu ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, saya mencontohkan di sini misalnya di rumah anak kita sendiri. Misalnya kita membuat sayur nih. Kita memaksa anak kita ini supaya makan sayur. Awalnya mungkin kita merayu, makan ya nak, dikit aja. Nah, mama udah capek loh masak. Makan ya sayang, berbagai cara. Nanti si anak ini tidak mau, timbullah pemaksaan. Kalau nanti nggak makan, mama pergi ke pasar nggak mama bawa. Nanti mama tinggal loh. Nah, itu hanya ilusi ternyata ya. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita tidak bisa ya langsung mengubah bagaimana anak menilai sesuatu. Jadi kita harus merubahnya sedikit-sedikit. Mungkin bisa memberikan teladan, contoh yang baik kepada anak ini. Lalu kita juga tidak bisa mengubah paradigma orang. Bagaimana orang berpikir, kita tidak bisa memaksakan ya. Kita harus memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di dalam teori stimulus respon, pada realitanya, pada kenyataannya, kebutuhan itu sama, kebutuhan kita itu sama. Namun sesungguhnya realita kebutuhan kita itu berbeda. Itu benar sekali ya ibu-ibu. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Bu Ses tentulah berbeda. Mungkin ada yang sama, namun ada bedanya.
Sama dengan anak. Anak didik kita juga seperti itu. Kebutuhannya mungkin ada yang sama tapi akan banyak perbedaannya. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Namun ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti misalnya seorang pelukis. Dia membuat gambar misalnya kan. Kalau kita sebagai seorang yang awam tentang sebuah lukisan, seniman, mungkin seketika seorang pelukis membuat coretan-coretan di kanvasnya, kita melihat itu hanya seperti, apa ini ya? Ini hanya seperti gambar coret-coret anak kecil. Namun ketika seorang seniman yang memiliki ilmu di sana melihatnya, dia akan mengetahui sebesar apa atau setinggi apa nilai dari lukisan tersebut. Lalu selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita tidak bisa, kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nah, ini mungkin sering juga kita lakukan di sekolah ya. Misalnya ada anak yang suka mencoret meja. Lalu kita menganggap itu salah, anak ini jahat. Ternyata dia memiliki tujuan di dalamnya. Ya, sesuai dengan teori kontrol. Jadi perilakunya itu semua ada tujuannya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Dan saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata pendapat itu tidak benar. Karena hanya saya yang dapat mengontrol diri saya. Dan hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sama dengan contoh yang sudah saya sampaikan tadi ya. Seperti memaksa anak untuk makan sayur. Nah, ternyata ada caranya untuk melakukan kegiatan itu dengan berkolaborasi dan konsensus atau menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu di dalam stimulus respon ada model berpikir menang kalah. Kita juga sering melakukan membeda-bedakan atau membanding-bandingkan. Misalnya ada anak yang pintar, ada anak yang bodoh. Ada anak yang rajin, ada anak yang malas. Tetapi di dalam teori kontrol hanya ada model berpikir menang-menang. Jadi semua orang menjadi pemenang. Artinya semua orang bisa dinilai melalui karyanya masing-masing. Nah, kita masuk ke poin yang kedua ibu-ibu. Di sinilah kita mulai masuk mengenal tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, menurut ibu-ibu di sekolah ibu-ibu apakah sudah ada yang namanya disiplin positif ini? Sudah. Sudah ya Bu Ses ya? Apa misalnya Bu Ses? Salam. Salam. Apa namanya tuh berdoa. Berdoa sebelum kegiatan ya? Ya. Ya, benar ya Bu Ses ya? Ya. Nah, saya ingin bertanya kembali. Ibu-ibu setuju atau tidak setujukah bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak ya? Nah, yang kedua, bahwa pemberian hukuman dengan cara misalnya menyuruh anak membersihkan halaman, menyuruh anak membersihkan kamar mandi, menyapu teras dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak, belum tentu. Belum tentu ya. Nah, dengan cara hal positif belum tentu juga ya Ibu. Ya. Lalu, bagaimana dengan memberi penghargaan? Apa bisa kira-kira meningkatkan motivasi anak? Tidak bisa. Ya, Tergantung. terkadang bisa, terkadang tidak ya, benar Ibu-ibu ya. Mungkin bisa dalam jangka waktu yang pendek. Nah, ternyata memberikan penghargaan itu juga termasuk hukuman Ibu-ibu. Karena dengan memberikan penghargaan itu, seorang anak akan merasa ketergantungan. Nanti kalau kita misalnya tidak memberikan penghargaan lagi, si anak ini motivasinya akan menurun. Dan mungkin saja hasil dari apa yang dia buat menjadi tidak maksimal. Karena tidak ada hadiah lagi. Nah, dan mengakibatkan seorang anak itu menjadi ketergantungan. Nah, apakah makna disiplin? Nah, ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Namun selama ini
di dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ataupun aturan yang dibuat oleh sebuah instansi untuk mengikat stafnya atau mengikat pegawai-pegawainya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi orang yang di dalamnya tidak merasa nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia ya. Jadi dia patuh hanya nilai itu datang dari luar karena takut atau tidak nyaman untuk membuat orang kepalanya, misalnya seorang pimpinan supaya kepalanya tidak marah gitu ya. Nah, supaya dia tidak dicap sebagai orang yang tidak disiplin. Lalu apa sebenarnya disiplin itu? Ternyata disiplin artinya adalah memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti nilai-nilai yang terkandung di dalam profil Pancasila. Nah, ternyata disiplin itu adalah menghargai diri kita sendiri, memerdekakan diri kita sendiri, bukan hanya ingin menghargai orang lain atau mematuhi suatu instansi. Nah, ini juga terkandung di dalam nilai-nilai kebajikan di dalam profil Pancasila, seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Jadi katanya tadi disiplin itu untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia itu ada di dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Apa saja itu contohnya, ibu-ibu? Nah, ini ya, contohnya keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, sabar, dan lain-lain ya ibu. Kalau lurus hati ini kira-kira apa artinya ibu? Lurus hati. Ya benar ya. Jujur, tulus, ikhlas ya. Nah, ini dia contoh nilai kebajikan universal. Nah, kita masuk kepada poin yang ketiga, ibu. Ternyata manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, di mana yang diantaranya ada survival, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana seseorang ingin bertahan hidup? Apa yang dia butuhkan? Tentunya yang pertama, makanan, pakaian, tempat tinggal, termasuk juga di dalamnya memiliki keturunan. Lalu belonging atau kasih sayang, cinta, perhatian. Nah, jadi ternyata kita manusia ini unik ya. Lalu ada kebutuhan power. Apa itu power ibu-ibu? Ya, kekuasaan, kekuatan. Ternyata kita ini manusia butuh juga kekuatan, butuh juga kekuasaan. Ingin menunjukkan bahwa kita ini hebat, ingin menunjukkan bahwa kita ini paling bisa. Ya. Lalu selanjutnya ada kebutuhan fun, bersenang-senang. Nah, apalagi ya yang bagi yang muda-muda mungkin ya, apalagi anak didik kita. Misalnya anak didik kita senang bermain bola. Nah, kerjanya ya main bola aja, mau di luar, di dalam kelas. Dia tidak tahu, pokoknya dia main bola aja. Atau dia senang memainkan kursi. Nah, dia pas belajar, beginilah gaya dia, bermain kursi. Dia sedang bersenang-senang ya. Lalu ada kebutuhan freedom. Apa itu freedom ibu-ibu? Kebebasan. Ya, benar sekali. Jadi ternyata manusia ini ingin bebas,
tidak mau diikat. Nah, jadi seperti itu juga anak didik kita. Misalnya ada anak ini yang kita mau mewarnai ini, nah. Bu, misalnya ada gambar pohon, ada daunnya. Bu, saya maunya warnanya merah. Saya maunya daunnya hitam. Nah, saya tidak mau mengikuti arahan dari ibu. Nah, itulah tadi kebutuhan akan freedom atau kebebasan. Nah, untuk pemahaman kita lebih lanjut, di sini saya membuat satu kasus. Henry adalah anak murid TK Restu Ibu di kelompok Makkah, yang wali kelasnya adalah Bu Umi. Suatu hari, Henry datang ke sekolah dengan memakai seragam yang salah. Seharusnya saat itu Henry memakai baju warna merah muda. Namun, Henry saat itu memakai baju warna biru putih. Sebagai seorang guru kelas, tindakan apa yang seharusnya Bu Umi lakukan? Dan menurut ibu-ibu, kira-kira apa alasan Henry memakai pakaian tersebut? Siapa yang bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan pertama? Mungkin apa tindakan Bu Umi sebagai wali kelas? Menanyakan. Ya, ya benar. Terus? Memanggil dia terlalu lama. Memanggil. Kemudian Bu Umi, apa alasannya kenapa dia bisa pakai salah seragam? Apakah tidak ingat dia jadwal apa pakai bajunya? Seragam ya? Nah, ya. Terima kasih Bu Yan dan Bu Sen. Ya. Yang pertama mungkin kita bisa memanggil anak ini, kita menanyakan apa yang terjadi. Mengapa dia memakai baju yang salah? Nah, kita lihat di sini. Ada beberapa alasan. Ini dia penyelesaiannya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Umi sebaiknya mencari tahu dulu alasan Henry sehingga dia melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Henry. Jadi kita kembali kepada 5 kebutuhan manusia tadi. Misalnya, Henry tidak memiliki seragam warna putih. Ternyata Henry ini jawabannya, Bu, saya tidak punya Bu seragam warna pink ya, maaf. Warna pink Bu. Berarti Henry ini apa alasannya, motivasinya apa ibu-ibu? Kebutuhan dasar. Apa namanya tadi? Bebas ya Bu Ses. Survival, bertahan hidup karena membutuhkan pakaian, membutuhkan makanan, tempat tinggal ya. Jadi mungkin memang ekonomi keluarga Henry ini lemah. Jadi tidak sanggup orang tuanya membeli seragam. Nah, kalau seandainya alasannya adalah nomor 2, agar Bu Umi menegurnya. Kira-kira Henry ini membutuhkan apa ibu-ibu? Ya, ada anak yang seperti itu Bu. Ada, jadi dia buat aja perangai, dia buat tingkah-tingkahnya agar ibu guru ini menegurnya. Ya benar, jadi butuh dia kasih sayang ya. Lah, kita masuk yang ketiga. Kalau alasan Henry memakai baju yang salah tadi, dia merasa hebat karena berani melanggar aturan sekolah. Kira-kira ini motivasinya apa ini ibu-ibu? Ya power. Dia ingin menunjukkan kekuatannya. Nih, saya bisa nih melanggar aturan sekolah. Saya nggak takut sama ibu guru. Nah, ada seperti itu anak murid kita, Bu? Ya, ada. Lalu yang keempat, Henry merasa bosan dengan aturan sekolah yang menentukan warna seragam. Jadi, tiap Senin harus pakai baju biru, Rabu harus baju pink, Sabtu harus baju olahraga. Bosan ah. Berarti Henry ini sedang ingin kebebasan. Benar, ibu-ibu ya. Lalu yang kelima, karena Henry menyukai warna biru dan putih misalnya. Berarti kesenangan ya, Henry senang memakai baju warna biru dan putih. Nah, kita masuk ke poin keempat ibu-ibu. Di sini ada motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Apa tadi motivasi ibu-ibu dari rumah untuk datang ke pertemuan kita ini? Boleh saya tahu, ibu-ibu? Bu Nita? Mantap.
Bu Lis? Sama rasanya begini. Sama. Ya. Ya. Rasanya ilmu yang baru. Berarti rasa termotivasi juga. Ya, ya hebat. Tepuk tangan ya ibu-ibu. Ternyata Bu Nita sama Bu Lis sudah memiliki nilai intrinsik ya dari dalam dirinya, menghargai dirinya, ingin mendapatkan ilmu. Nah, mari kita lihat. Di sini ada teori motivasi manusia menurut Deon Eggleston tadi ya. Yang pertama untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ada orang yang menghadiri misalnya datang ke sini, kalau saya tidak datang nanti Bu Umi jadi marah dengan saya. Kalau saya tidak datang, Bu Umi jadi memusuhi saya. Ternyata motivasi ini adalah motivasi yang masih berasal dari eksternal atau dari luar. Dan motivasi ini adalah motivasi yang berada di posisi terendah. Motivasi yang sangat tidak baik ya ibu-ibu ya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah misalnya ibu-ibu datang, oh saya datanglah, nanti mana tahu Bu Umi kasih amplop nih. Ya, atau nih dibawa jalan-jalan nih habis kegiatannya. Nah, berarti itu masih motivasi eksternal dari luar. Dan motivasi yang terbaik adalah motivasi yang datang dari dirinya, yaitu untuk menghargai diri sendiri saya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang bila saya melakukannya. Nah, itu dia ya. Nah, untuk seperti motivasi Bu Lis sama Bu Nita tadi untuk menghargai diri kita, bahwa diri kita ini berharga. Saya ingin mendapatkan pengetahuan baru, berbagi ilmu. Nah, kita sudah sampai di poin kelima ya Ibu. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada kasus juga ya. Pada saat kegiatan menggambar di kelompok maka Ozel mengganggu temannya yang sedang membuat gambar. Tidak puas sampai di situ, Ozel pun mencoret gambar temannya, lalu dia tertawa. Bu Umi membentak Ozel. Lalu Bu Umi menyuruh Ozel keluar dari kelas dan tidak memperbolehkan Ozel untuk mengikuti kegiatan pembelajaran lagi. Di sini kira-kira peran Bu Umi apa ya, Ibu-ibu? Apa yang Bu Umi lakukan di sini? Ya benar, Bu Umi sedang menghukum Ozel karena dia sudah mencoret buku temannya ya. Nah, ada kasus yang kedua. Saat jam istirahat, Noval berlari-larian di kelas. Karena tidak berhati-hati, Noval menyenggol meja Dava sehingga air minum Dava tumpah. Lalu Bu Umi menyuruh Noval mengambil kain lap dan melap meja si Dava. Kira-kira Bu Umi melakukan apa ya ibu-ibu? Tindakan apa yang Bu Umi ambil ini? Ya benar, benar Bu Yen dan Bu Ses ya. Konsekuensi. Karena dengan dia menumpahkan air minum temannya, dia harus bertanggung jawab dengan melap meja temannya. Nah, apa itu hukuman dan konsekuensi? Hukuman adalah sesuatu yang telah direncanakan dan menyakitkan, sementara konsekuensi telah disepakati. Namun, pelanggar perlu memberikan sesuatu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, sama seperti contoh kasus tadi ya ibu-ibu, sepertinya ibu-ibu juga sudah paham ya. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, kalau kita seorang guru tidak boleh melakukan hukuman, lalu ada konsekuensi juga yang sebenarnya kurang mengenakkan bagi anak didik kita, ada solusi satu lagi yaitu restitusi, di mana di sini murid tidak merasa direndahkan dan dia bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini dari kesalahan bisa
menguatkan karakter anak. Dia bisa belajar dari kesalahan yang dia buat. Nah, ini dia restitusi. Nah, apa saja ciri restitusi tersebut? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi ada memberikan tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Jadi kita melihat dulu apa motivasi anak itu ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi di sini anak merasa dihargai dengan adanya penyelesaian masalah dengan cara restitusi. Nah, kita melihat di sini ada identitas yang gagal dan ada identitas yang sukses. Nah, ternyata di sini identitas gagalnya adalah yang berupa hukuman, yang merupakan sesuatu yang menyakitkan, lalu tidak nyaman, dan korbannya mendapatkan keadilan. Murid akan merasa tersakiti, perilakunya pasif, agresif, meningkat. Nah, anak lebih cenderung untuk melawan ya. Lalu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, jadi motivasi anak didik ini di sini hanya karena takut. Ibu-ibu pernah nggak melihat atau menyaksikan kalau tetangganya atau kita sendiri malah menyekolahkan anak kita di suatu instansi itu karena sekolah itu disiplinnya bagus gitu, ibu-ibu. Pernah nggak ibu-ibu? Ada nggak orang misalnya sekolahkan aja anaknya ke IPDN, nah nanti dia akan jadi orang yang disiplin gitu, karena di sana disiplinnya tinggi. Gitu. Ternyata kalau motivasi si anak masih dari luar tadi karena ingin mematuhi aturan atau takut dihukum, nah itu masih negatif hasilnya ibu-ibu. Nah, sementara konsekuensi dan restitusi bila dijalankan, dia akan menjadi identitas yang sukses. Namun di sini ada perbedaannya. Kalau kita melakukan atau membuat konsekuensi dengan anak, hasilnya netral, di mana ada rasa tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Lalu anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sementara kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi murid juga mendapatkan penguatan. Masalah ini juga dapat dipecahkan. Lalu kita juga fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kita masuk ke poin ke-6 ibu-ibu. Nah, kita sebagai pendidik dapat memilih kontrol apa yang akan kita perankan terhadap anak didik kita. Ada 5 posisi kontrol ya ibu-ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada sebagai teman, ada sebagai monitor atau pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, kalau sebagai penghukum sudah jelas ya Bu Ibu ya. Seperti contoh-contoh yang sudah kita baca tadi ya. Lalu pembuat merasa bersalah. Ini juga sudah ada tadi ya Bu Ibu ya. Seperti kata-kata yang menyampaikan bahwa ibu kecewa dengan kamu. Biasanya gambar kamu bagus, kok hari ini jelek gitu ya. Jadi anak merasa bersalah. Lalu kita bisa juga menjadi teman bagi anak. Nah, kalau teman ini termasuk kepada identitas yang sukses apa tidak Bu Ses? Ya sukses juga, bisa juga kita menjadi teman bagi anak. Mungkin kalau kita di guru TK memang posisi ini yang paling banyak dipakai ya ibu-ibu. Ayolah demi ibu, ayo buat dong gitu, misalnya ya. Ayo selesaikan pekerjaannya. Kamu sayang nggak sama ibu? Bisa juga ya seperti itu. Namun ternyata posisi teman ini masih ada juga nilai negatifnya ibu-ibu. Nah, karena anak akan menjadi tergantung kepada ibu gurunya. Nanti misalnya bu gurunya berganti atau bertukar suatu saat, misalnya Bu Umi nih, Bu Umi sudah dianggap teman nih sama murid ini.
Ketika bumi sakit, masuk guru lain, masuk buses ke sana, anak ini tidak akan patuh lagi, dia tidak akan nurut lagi gitu. Jadi ada sisi negatifnya. Lalu ada monitor atau pemantau. Monitor ini, pemantau ini juga adalah identitas sukses ya, berhasil, bisa berhasil, namun tetap ada nilai yang negatifnya. Karena di sini posisi guru adalah mengingatkan aturan yang sudah ada ya, memantau ya. Lalu ada posisi manajer. Manajer inilah tadi yang menyelesaikan masalahnya dengan restitusi. Di mana di sana kita hanya sebagai manajer. Kita memberikan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sana nalar anak akan berjalan, dia akan berpikir apa ya tindakan yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi menurut ibu-ibu, posisi yang terbaik dari posisi ini mana ya ibu? Manajer ya. Selama ini kita sebagai apa ibu? Sebagai teman, Nah ya, mungkin kalau saya sendiri mungkin paling sering sebagai teman sama pembuat rasa bersalah ya ibu-ibu ya. Kalau penghukum mungkin jarang. Kalau penghukum ya jarang, karena kita ya sebagai teman ya. Ya, benar, tapi ternyata ibu-ibu penghukum itu bukan hanya tindakan saja, dengan kata-kata juga bisa menghukum anak. Karena kadang-kadang kita halus kata-katanya namun menyakitkan bagi anak ya. Nah, ini tentang motivasi eksternal dan intrinsik tadi ya. Ini sudah ya ibu-ibu ya. Nah, di sini ada kasus. Ada seorang guru berkata kepada muridnya, "Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai kegiatan?" Adi menjawab, "Tahu Pak." "Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat?" "Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya." "Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu." Menurut ibu-ibu, posisi kontrol seorang guru di sini apa gitu? memantau. Ya benar, dia memantau dengan mengingatkan apa konsekuensinya ketika Adi terlambat. Ya, kita lihat kasus selanjutnya. Nah di sini tetap Adi ya pemerannya ibu. Nah guru berkata, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Adi menjawab, "Tahu Pak, jam 7 Pak." "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini?" Nah Adi menjawab, "Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal." Kata Adi, "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" Adi menjawab, "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." Nah guru menjawab, "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri." Jadi ini posisi kontrol gurunya apa ini ibu? Nah ya, posisi manajer, di mana guru ini memberikan pilihan kepada anak didiknya. Masalah nggak kalau besok kamu datangnya cepat, gitu ya. Nah, jadi si anak ini memecahkan masalahnya sendiri ya ibu-ibu. Berarti ibu-ibu sudah paham ya? Wah, hebat ibu-ibu ya. Nah, sebelum kita masuk poin yang ketujuh, kita ice breaking dulu ya Bu Ses. Nah, coba ibu-ibu tangannya ke depan. Tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke bawah. Nah, sekali lagi ya ibu. Tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah. Nah, kalau dulu kita duduklah yang rapi. Boleh itu ibu? Boleh itu kira-kira?
Ah, Sekarang berarti tidak freedom anak ini ya. Jadi boleh ya, tergantung gaya belajar anaknya ya. Nah, jadi untuk membuat kontrol guru sebagai manajer tadi, guru membutuhkan pemecahan masalahnya dengan membuat keyakinan kelas. Jadi seperti yang Bapak Guru tanyakan kepada Adi tadi, apa konsekuensi yang kita sudah sepakati, apa keyakinan yang sudah kita sepakati ya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif, dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya, dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, atau semua warga sekolah ya Ibu, ditinjau kembali dari waktu ke waktu, dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi kenapa tidak peraturan kelas saja Ibu-ibu? Kenapa tidak peraturan namanya? kayak seperti Ya Bu. buku gitu. Ya benar. Nah benar ya, untuk menghargai diri kita. Jadi apa yang kita yakini? Jadi kita tanya sama anak-anak ini, apa yang dia yakini tentang murid yang berhasil misalnya? Apa yang dia yakini? Tentang kelas yang nyaman, apa yang dia yakini? Kita tanyakan kembali kepada anak. Nah lalu kita buat bersama ya Ibu-ibu ya. Nah di sini saya sudah melakukan pembuatan keyakinan kelas dengan anak didik saya di TK Restu Ibu, yaitu di kelompok Makkah. Yang pertama di sini yang saya lakukan adalah mensosialisasikan kegiatan kepada anak didik terlebih dahulu. Jadi saya mengajak anak didik untuk saya memberikan pengetahuan kepada mereka. Saya sosialisasikan bahwa hari ini kita ada kegiatan namanya membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, Bu? Kata anak ya. Keyakinan kelas adalah apa yang kita percaya, apa yang kita yakini. Nah, lalu saya menayangkan video. Yang mana di video ini sudah saya buat beberapa gambar-gambar tentang perilaku anak didik di kelas yang baik dan yang kurang baik. Misalnya seperti menolong teman yang jatuh, berbicara dengan berteriak, tidak sabar menunggu giliran. Nah, saya menayangkan itu. Lalu saya sudah menyediakan juga gambar-gambar yang kecil. Seperti ini. Saya menyediakan gambar-gambar yang kecil. Lalu saya menyuruh anak-anak tersebut menggunting gambar tersebut. Lalu saya juga sudah menyediakan kotak-kotak di atas meja. Dan anak didik saya beri pilihan. Jadi apa yang menurut kalian baik, apa yang menurut kalian tidak baik, silahkan masukkan ke dalam kotak ini. Ternyata setelah dicek, setelah dihitung ya, ini kami menghitung jumlah gambar-gambar yang ada di masing-masing kotak. Ternyata kesimpulannya di sini semua anak di dalam kelas ada ini angka 16. Jadi anak tersebut yang menghitungnya sendiri ya Ibu ya, bersama-sama dengan guru. Lalu anak tersebut menuliskan di papan tulis ini. Ternyata yang menyukai menghargai teman berbicara, menghargai 16 orang. Semuanya ternyata setuju. Lalu ada yang menyukai menolong, semuanya setuju. Nah, ternyata kalau ditanya, hati anak ini dia sebenarnya tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, setelah disepakati, lalu kami merumuskan dan memilih keyakinan kelas mana yang mau kami tempel. Nah, ini saya menggunakan kalender bekas ya Ibu ya. Nah, lalu kami tempel di bagian belakangnya dengan poster atau gambar yang sudah kami yakini di kelas tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas ini dapat membantu kita mendidik anak-anak, menuntun tadi ya Ibu ya. Nah, kita lanjut ke poin yang terakhir Ibu-ibu tentang segitiga restitusi. Nah, ini pelaksanaannya lagi Ibu-ibu ya. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, langkah-langkahnya di sini ya. Ada yang pertama menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Apa saja yang bisa kita ucapkan ketika menstabilkan identitas? Misalnya seorang anak
menumpahkan air di lantai. Nah, kita mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita tidak merendahkan anak itu langsung. Mental anak ini tidak terpukul langsung ya. Nah, selama ini mungkin kita, tumpah air. Nah gitu ya. Jadi anak ini sudah langsung terpukul mentalnya. Nah lalu langkah yang kedua ada validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior ya. Kita validasi tindakan yang salah ini. Nah, apa itu kata-katanya? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti Pak Guru yang menanyakan Abi tadi ya, apakah akan memberatkan kira-kira kalau kamu besok datang tepat waktu? Nah, jadi kita memberikan pilihan kepada anak didik. Lalu tindakan yang ketiga adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang kita tanyakan. Kembali keyakinan kelas yang kita sudah buat tadi. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar ya? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu. Jadi makanya keyakinan kelas itu kita buat dengan kata-kata yang singkat dan sedikit, tidak terlalu banyak sehingga anak-anak bisa mengingatnya. Jadi dia ingat, oh saya mencoret-coret meja misalnya kan, berarti dia melanggar keyakinan kelas tentang menjaga kebersihan. Jadi dia akan ingat, oh iya. Nanti kita bisa membantu anak mencarikan solusi. Dia akan berpikir, oh iya ya, berarti kalau udah melanggar ini saya harus melakukan ini gitu ya ibu-ibu. Nah saya sudah melakukan segitiga restitusi ya ibu-ibu. Ada Nah, di sini saya sudah melakukan kegiatan ini. Ini adalah merupakan tugas demonstrasi kontekstual ya, yang sudah kami kirimkan ke YouTube. Nah, kita menonton dulu sebentar ya, Ibu. Ini si Noval ya, dia bermain di luar sendiri, lalu dia menyerak-nyerakkan sepatu yang sudah disusun rapi. Bu Bumi menanyakan nih ya, Noval lagi ngapain? Dia ketawa-ketawa cengir-cengir ya. Nah, kita tanya kenapa dia menyerakkan sepatu. Nah, lalu Bu Guru tersenyum ya, tidak marah. Lalu menanyakan, nah, apa alasan dia? Katanya dia menyukai, dia suka, dia senang ya. Nah, lalu Ibu Guru menanyakan kira-kira baik nggak itu? Nah, dia menjawab tidak ya. Dan Bu Guru juga menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah Noval langgar. Lalu dia bilang menjaga kerapian dan kebersihan. Nah, lalu Ibu Umi menanyakan apa solusi? Bagaimana caranya? Dia dengan sendirinya sadar dan menyusun kembali sendal-sendal yang sudah diseratkan. Tapi kita harus belajar dari. Nah, lalu Bu Umi menyatakan bahwa semua orang pernah berbuat salah. Namun kita harus belajar dari kesalahan. Ya, itu yang Bu Umi sampaikan kepada Noval. Nah, baiklah ibu-ibu, kita lanjut kepada kesimpulan ya. Nah, ini kesimpulan yang sudah Bu Umi ambil. Nah, ternyata guru tidak dapat mengontrol murid dan hanya diri kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Lalu, guru harus memahami motivasi anak dalam bertindak. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang menjadi motivasi dalam berperilaku. Posisi guru sebagai manajer adalah posisi pilihan terbaik. Jadi kalau kita ingin menjadi guru yang terbaik, posisi manajerlah
tentu yang harus kita pilih ya Ibu. Lalu restitusi memposisikan anak merasa dihargai. Jadi anak tidak merasa terhukum ya Ibu. Nah, terima kasih. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu ibu-ibu sekalian. Kalau ada ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan Bu Ses untuk memandu. Baik, terima kasih kepada Ibu Umi yang telah memberikan penjelasan tentang budaya positif. Dan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada ibu yang akan bertanya? Ada ibu? Ada. Apa Bu? Terima kasih Bu Ses, Bu Umi. Ini mungkin minta penguatan atau gimana ya. Misalnya seperti yang dibilang Bu Umi tadi, cara memecahkan masalah dan mencarikan solusi tadi ya Bu Umi, seperti lokal tadi. Iya. Dengan perumpamaan. Lokal kita sudah dia kan sudah yakin tuh itu Dia salah. itu satu kesalahan. Nah, kalau kadang-kadang kan anak itu tidak sama ya, tapi tergantung kepada anak itu sendiri. Iya. Kadang-kadang orang besar pun juga bisa seperti itu. Dia sudah meyakini ini. Tapi saat kita dia tidak mau melakukan tindakan itu, dia tahu itu salah. Mau Bu, umpama. Iya. Bagaimana tindakan seorang guru? Iya. Ya. Nah, Bu Umi. Nah, langsung saja Bu Ses. Iya, langsung aja Bu Umi. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya Bu Yen. Jadi kalau misalnya sudah ada kita buat keyakinan kelas, lalu terjadi kesalahan, kita melakukan proses segitiga restitusi tadi. Namun anak ini tetap mengulangnya, tetap dia tidak menyadari kesalahannya. Dia kan nggak tahu, kan dia udah serahkan satu. Ya, Dia tahu itu salah. tapi Dia nggak mau mengutnya. tidak mau. Ya, tidak mau memungutnya ya Bu ya. Dia tahu salah aja. Dia tahu saja. Mungkin ini kita bisa mengulang kembali keyakinan kelas. Kan tadi ada cara-cara apa aja yang bisa kita lakukan, cara menyusun keyakinan kelas, yaitu dapat diubah sewaktu-waktu, dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu. Nah, mungkin kalau sudah terjadi demikian, bisa kita kumpulkan lagi anak, kita ulang lagi kembali. Namanya guru, kita harus terus berusaha ya Bu Ibu ya, sampai berhasil. Namun kita berharap dengan membuat ini anak-anak akan bisa belajar, terus memperbaiki dirinya, terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diyakini bersama, yaitu. Atau Bu Ses mau menambahkan lagi? Sama jawabannya. Nah, ya. Ditinjau kembali ya Bu ya. Ya, direview lagi ya, benar. Terima kasih Bu Ses, makasih Bu Yen. Ya, makasih Bu Umi. Bagaimana Bu Yen? Sudah. Masih ada kepada ibu yang ingin bertanya? Gimana Ibu? Bu Lis, Bu Anis, Ibu yang di belakang? Mungkin Bu Ses, mungkin ada juga contoh ya boleh ya? Iya, boleh. Misalnya kita membuat keyakinan kelas, mungkin dari teman-teman mungkin ada kata-kata kuncinya yang perlu ya, yang dibedakan dengan aturan barangkali, keyakinan dengan peraturan. Kita kan mau bikin ini, kadang-kadang kan menurut kita itu keyakinan, sementara kata kuncinya mengarah ke peraturan. Iya. Jadi mungkin itu ada penjelasan lah perbedaan antara kata kunci peraturan dengan keyakinan. Jadi lebih baik juga mau bikin keyakinan. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, langsung saja ya, Bu Yen. Ya. Jadi untuk membandingkan antara peraturan dengan keyakinan atau kesepakatan, bisa juga ada aturan, ada kesepakatan, ada keyakinan. Untuk membedakannya itu ibu-ibu kita mengacu kepada kebajikan universal tadi, nilai-nilai kebajikan universal. Orang apa yang kita yakini, sesuatu hal yang baik namun dengan kata yang singkat tapi padat. Misalnya menjaga kesehatan, memakai masker itu tujuannya apa? Untuk menjaga kesehatan. Jadi katanya adalah, kalimatnya adalah menjaga kesehatan. Atau memakai helm. Kenapa kita harus memakai helm ke pasar? Apakah bagaimana kata-katanya? Untuk apa? Gunanya apa kita memakai helm?
Menjaga keamanan misalnya. Lalu tidak menyerak-nyerakkan mainan, menyusun mainan setelah digunakan. Kata-katanya apa kira-kira Ibu? Tujuannya untuk apa? Kenapa kelas harus? Nah, kebersihan dan kerapian. Jadi itu saja kita buat. Menjaga kebersihan atau menjaga kerapian, menjaga keamanan, menjaga kesehatan, menghargai teman. Jadi anak-anak ini sudah bisa berpikir, kalau saya memukul teman, berarti saya menyakitinya, berarti saya tidak menghargainya. Tuh. Mungkin itu, Bu. Gimana Bu ya? Sudah Bu ya? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Kepada Yer. Ibu Ella, masih ada pertanyaannya? Tidak Bu? Ada boleh? Bu Anit? Pas kita tutup lagi. Iya. Demikianlah acara kita pada hari ini tentang penyampaian modul 1-4 budaya positif. Apabila saya sebagai moderator ada salah kata, mohon maaf. Disudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.